Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah, NIM 1057311114120 dari kelas AK20D, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Geopolitik. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Haji Fatmawati Andi Mapasere, MSI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian geopolitik. Berbicara tentang geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada peraturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencangkup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Yang kedua yaitu teori geopolitik. Geopolitik awalnya sebagai ilmu bumi politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara. Dan teori geopolitik menurut Frederick Ratzel mengatakan bahwa negara itu seperti organisme hidup. Dan menurut Rudolf Zelen, negara adalah satuan politik yang menyeluruh, serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dan menurut Karl Haushofer, untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Dan menurut Alfred Thayer-Mahan bahwa konsepsi geopolitik dapat dibentuk dengan memperhatikan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses ke lautan. Dan teori terakhir yaitu Guillaume Douhet and William Michel mengatakan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dan dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi atau keadaan lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi, serta isi wawasan Nusantara. Yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Dan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai aspek penting dalam wawasan nasional dan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara bangsa Indonesia didasarkan pada keadaan lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki cara pandang terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dan tanah airnya masing-masing, yang kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan. Sehingga,
Dengan berpedoman kepada cara pandang yang menjadi prinsip dasar kebangsaan itu, maka bangsa tersebut memiliki sikap dan jati diri sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianutnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.